apa itu tariqah? Sebab baru ini saya ditanya seorang, apakah tarikat saya? Adakah penting kita mencari dan berpegang kepada tariqah? Adakah Alawiyin itu satu tariqah? Tariqah diambil daripada kata tariq, jalan. Dinisbahkan tariqah ini kepada at-tasawuf, maksudnya adalah jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan tariqah jalan menuju kepada Allah pada tasawuf adalah garis panduan yang dijalankan oleh ulama, oleh mereka ahli tasawuf, ahli sufi, yang mereka itu mengharungi perjalanan ini untuk menuju kepada Allah, maka dikongsi pengalaman ini dengan yang lain-lainnya, konsepnya itu dinamakan tariqah. Namun semua sepakat bahwa tidak ada tariqah yang benar untuk diambil kecuali tariqah itu benar mengikut Quran dan mengikut hadis Nabi Muhammad, bukan sekedar karena tariqat yang dimaksudkan, yang dinisbahkan kepada sesiapapun. Daripada kata-kata Junaid ibn Muhammad, orang yang menjadi imam kepada tasawuf, mengatakan apa saja yang ditunjukkan kena timbang dengan Quran dan Sunnah. Kalau kamu nampak orang terbang di atas udara, berjalan di atas air tak tenggelam, jangan percaya dulu sebelum kamu lihat perbuatannya itu sesuai dengan Quran dan Sunnah atau tidak. Keluar biasaan bukan menjadi ukuran, karena iblis punya luar biasa, Dajjal punya luar biasa juga, orang tukang sihir punya hal-hal yang luar biasa juga, bukan menjadi ukuran hal yang luar biasa sehingga ditimbang perbuatannya dengan Quran dan Sunnah. Al-Imam Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, tarekat kami ini berdiri dengan dua tiang, Quran dan hadis. Apapun nama tarekat atau bukan tarekat, kalau tidak berdiri di atas Quran dan juga hadis, maka tak ada wujudnya atau tak benar untuk diambil. Kita tidak hanya melihat kepada nama atau warna atau kulit, melainkan dilihat isi dan konten. Faham tom? Jadi ahli tasawuf tanpa terkecuali sepakat bahwasanya tarekat yang mereka buat mesti bertepatan dengan Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Keberadaan tarekat dalam tasawuf umpama keberadaan madhab dalam ilmu fiqh. Seperti mana kita perlu kepada madhab untuk memahami hukum hakam, demikian kita untuk berjalan menuju kepada Allah memerlukan ilmu yang dinamakan ilmu tarekat. Baik namanya tarekat atau tidak, tapi ilmunya yang mesti menjadi panduan kepada kita untuk berjalan jalan yang membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu fiqh kita bermadhab itu concernnya kepada amal zahir syariah, tarekat ini kepada amal batin, amal hati. Seperti mana dalam ilmu akidah kita merujuk kepada madhab dalam ilmu akidah, Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi. Kita dalam akidah bermadhab, dalam fiqh bermadhab, di dalam tasawuf pun bermadhab. Wajibkah kita bertarekat dalam tasawuf? Tarekat selagi perjalanan kita itu sesuai dengan apa yang digaris pandukan dalam ilmu tasawuf, walaupun tidak bertarekat, silahkan saja. Bukan dikatakan kalau tak bertarekat masuk neraka, tidak juga. Kalau tak bertarekat maka dia tidak benar, belum tentu juga. Tidak bertarekat kalau perjalanannya sesuai dengan apa yang digariskan oleh ulama-ulama tasawuf dalam perjalanan kerohanian, silakan saja. Apa tarekatnya Imam Al-Ghazali? Tarekatnya ya apa yang ditulis oleh beliau itu. Nak katakan Naqsyabandi bukan, Alawi bukan, ya kan? Beliau sudah merupakan imam dalam perjalanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya tarekat ini memudahkan kepada kita untuk, dan ini dah ready. Macam mana madhab tadi sudah ready, sehingga kita hanya mengambil sahaja. Nah, adakah Alawi itu tarekat? Ya, adalah tarekat.